Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Jasmine Amanda Kailila dari kelas E mata kuliah wawancara dengan NIM 2307015010665. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari wawancara. Baik, yang pertama adalah pengertian dari wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan menanyakan pertanyaan kepada interviewee. Nah, tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam dari sudut pandang si interviewee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Oke, jadi di sini sebelumnya saya ingin berterima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk di interview. Jadi kalau boleh tahu nama kamu siapa? Saya Mahadewi Zara, bisa dipanggil Rara. Oke, nama kamu Rara. Dan kalau boleh tahu kamu tempat tinggalnya di mana? Saya tinggal di sekitaran Jalan Deng Tata di dalam Kompleks Puri Tata Indah. Oh, begitu. Jadi pas ke sini tadi ke kampus naik apa? Saya naik mobil pribadi. Perjalanannya lancar? Lancar, walau sempat macet karena masih pagi hari, tapi overall lancar. Oke, alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudari Mahadewi, apakah Anda memiliki pengalaman pribadi atau cerita terkait dengan anak-anak zaman sekarang yang terkena dampak konten seksual di media sosial? Sebenarnya kalau pengalaman pribadi ndak ada ya, cuman saya sering mendengar kayak cerita-cerita gitu dari media sosial kalau sekarang anak-anak tuh mulai dinormalisasikan ya soal konten-konten seksual, terlebih anak-anak yang di bawah umur yang Instagramnya tuh dipegang oleh ayah ibunya, misalnya kayak contohnya kayak Kamari atau Jema atau Abe. Mungkin niat orang tuanya itu hanya untuk konten have fun, tapi yang akan disalahartikan oleh beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari pendapat kamu sendiri, bagaimana tentang meningkatnya konten seksual di media sosial yang dapat diakses dengan anak-anak seperti sekarang, seperti yang kamu jelaskan tadi? Pendapat saya sendiri ya tentu saja itu adalah hal-hal negatif yang tentunya tidak boleh dibiasakan, apalagi anak-anak itu apa ya, mungkin mereka otaknya belum sampai, mungkin mereka pemikirannya belum terlalu matang untuk bisa mengerti bahwa konten-konten seksual itu sebenarnya ada baiknya, tapi mungkin mereka yang belum bisa mengerti hal apa baiknya. Tapi menurutku memang konten-konten tersebut itu sebaiknya ada umurnya, mungkin bisa diperkenalkan pada waktu yang tepat dan bukan pas masih anak-anak ya. Apalagi mereka masih di bawah umur kan? Iya, apalagi masih di bawah umur. Jadi memang apalagi konten-konten seksual sekarang tuh di Indonesia masih belum terlalu dinormalisasikan untuk pengajaran yang tepat seperti sex education. Mungkin di negara-negara luar mungkin sudah diajarkan begitu, tapi di Indonesia sendiri mungkin belum. Jadi hal-hal yang akan anak-anak dapatkan dari menonton video-video seperti itu hanya hal-hal negatifnya saja. Seperti itu. Jadi kalau misal menurut Anda juga sendiri, bagaimana tanggapan Anda kepada pemerintah, sekolah ataupun tenaga pendidikan untuk mengurangi dampak negatif dari konten seksual sendiri? Tentu saja salah satu tindakan pemerintah yaitu untuk membatasi umur untuk beberapa aplikasi. Mungkin sekarang sudah ada ya, misalnya kalau kita login di YouTube atau di X mungkin akan ditanya dulu umur berapa ini. Tapi kan hal tersebut itu sangat gampang ya, sangat gampang ditebus. Kayak mereka cuma sisa isi, mereka memalsukan identitas, mereka bisa kasih masuk mereka lahir tahun berapa dan langsung masuk. Mungkin tindakan pemerintah itu agar mencegahnya terjadi seperti itu, mungkin akan diberikan proteksi yang lebih apa ya namanya, lebih ringkas lagi supaya apa ya, anak-anak tidak terlalu mudah untuk mengakses. Apalagi sekarang TikTok itu tidak ada batas umur, dan konten-konten yang di sana ya mungkin tidak bisa terus dipantau, sehingga anak-anak yang mengaksesnya itu bisa dengan bebas berkelana. Apalagi ya TikTok kan dipergunakan dalam segala satu dunia ya. Mungkin yang sesuatu yang di Indonesia itu tidak dinormalisasikan, di negara luar bisa saja dinormalisasikan. Apalagi zaman-zaman sekarang kan mereka sudah pintar untuk memanipulatif. Iya, apalagi ya sekarang mungkin kartun-kartun yang mereka tonton di TV, di TikTok beda lagi ceritanya. Mungkin apalagi sekarang sudah ada AI yang kartun-kartun yang mereka lihat baik, tapi di TikTok bisa diubah sedemikian rupa dan mereka bakal mengira itu hal yang normal, padahal tidak.
dan mereka akan susah bertanya pada orang tua karena mereka sebenarnya tahu kalau itu hal yang salah. Jadi mereka tidak akan bertanya pada orang tua dan tetap menyimpannya pada diri mereka sendiri. Oke, terima kasih. Dan kalau boleh tahu nih, kalau misalnya nanti Rara akan menjadi seorang orang tua atau sebagai tenaga pendidik di kampus atau maupun di sekolah, apa langkah yang konkret bagi Anda untuk melindungi anak-anak dari paparan konten seksual di media sosial? Sebenarnya mungkin jawaban saya akan terdengar sedikit kontroversial, tetapi menurut saya bagusnya konten-konten seksual, mungkin hal-hal yang berbau seksual itu sebaiknya memang diajarkan sejak dini, bahwa memang dalam hidup ini ada yang seksual begitu, yang mungkin lebih baik dikenal oleh anak-anak sejak dini, karena supaya anak-anak itu tidak terkejut, supaya mereka kayak tidak mengira bahwa seksual itu adalah hal-hal yang tidak boleh disebar. Mungkin memang ada beberapa hal yang terlalu vulgar untuk diketahui oleh anak-anak, tetapi ada juga hal-hal yang sebaiknya memang dipelajari sejak dini agar anak-anak itu lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka akan setidaknya meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin anak-anak yang menyembunyikan apa yang mereka tonton, mungkin itu berawal dari hal-hal kecil. Mereka menemukan konten seksual, mereka menontonnya, terus mereka mau cerita kepada orang tua takut dimarahi, begitu, mau cerita kepada guru, mau cerita kepada keluarga. Jadi salah satu caranya cerita kepada temannya kembali menormalisasikan hal tersebut, dan mereka akan menontonnya bersama-sama. Hal itu akan berdampak buruk bagi anak-anak itu sendiri. Kalau misalnya menurut kamu kan kita tahu zaman-zaman sekarang itu sering kayak semacam barter link ilegal kayak seperti itu kan. Bagaimana tanggapan Anda untuk mengatasi itu atau melihat bagaimana mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh itu? Kalau soal persebaran link itu saya tidak bisa menyalahkan orang yang membuat link tersebut, karena mungkin memang niatnya untuk diakses oleh orang-orang yang sudah pantas, untuk diakses sama orang yang di atas 18 tahun. Jadi bukan salah pemegang link, mungkin yang salah adalah orang tua atau wali anak tersebut yang mungkin kurang mengawasi, kurang mendikte apa yang anak ini buka di HP-nya. Apalagi untuk orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang sudah memberikan HP kepada anak mereka. Padahal anak mereka itu masih berusia mungkin 5-6 tahun. Betul. Zaman dulu itu anak-anak dikasih HP itu pas umur 12 tahun, pas umur 15 tahun mungkin, tapi sekarang lebih dinormalisasikan. Karena mungkin ya kembali lagi kepada diri orang tua itu sendiri yang mungkin malas mengasuh anak mereka, malas mengawasi, malas menjaga anak mereka. Jadi mereka akan memberikan ponsel sebagai alternatif agar anak itu tidak bosan, agar tidak nangis. Iya, apalagi kalau lagi makan, supaya HP itu sebenarnya saya tidak menyalahkan hal tersebut, tapi tetap dikontrol, tetap karena dalam pantauan mereka, tetap dalam penglihatan mereka, jangan terlalu dibebaskan. Apalagi kalau dikasih yang seharian, apalagi kalau ditinggalkan yang mereka sendiri tidak tahu apa yang dibukain anak mereka. Atau mungkin mereka tahu tapi mereka mereka cuman melarang, mereka bilang jangan dibuka, tapi ditaulah anak-anak itu tingkat pemikiran ingin tahunya itu tinggi sekali. Semakin dilarang, mereka semakin ingin mencoba. Apalagi kalau dilarang cuma bilang jangan begitu, tidak diberitahu alasannya apa. Jadi mereka tuh bakal terus mengakses link-link tersebut. Mereka akan terus penasaran, dan tingkat penasaran itu tidak akan pernah habis. Apalagi HP kan kalau semakin dicari semakin terbuka, semakin banyak sekali hal yang bisa diakses. Dan ya jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, anak ini akan terus merasa hal-hal negatif yang makin lama makin memenuhi otaknya, dan akan tentu saja berakibat sangat buruk. Seperti itu. Kalau saya juga ingin bertanya, kalau menurut pandangan kamu ini, anak-anak zaman sekarang apakah lebih rentan untuk menonton hal tersebut daripada dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Kalau lebih rentan tentu saja kembali ke topik sebelumnya soal persebaran internet. Internet itu sebenarnya sangat bagus, tapi sesuatu yang sangat bagus juga pasti datang dengan sesuatu yang resiko-resiko yang buruk.
Ya dengan itulah internet dampak negatifnya ya begitu. Mungkin salah satu dampak yang sangat buruk ya konten-konten seksual yang sudah kita bahas sekarang, karena apa ya, pemerintah juga ikut andil begitu karena proteksinya kurang Ya, sekali. betul, kurang. Apalagi di Twitter begitu, aplikasi-aplikasi X begitu yang ditagar-tagar, apalagi kalau sudah tengah malam begitu kan, biasa mereka lebih menyebar begitu ya. Kayak sebenarnya saya bingung ya, siapa yang patut disalahkan dalam hal ini. Pemerintah juga salah, orang tua juga salah. Yang penting anaknya ini sebenarnya kalau apa ya, kalau mau disalahkan sebenarnya tidak salah juga. Karena anak kan ya anak masih kecil, masih kayak di bawah umur. Iya, apa ya, mungkin menurut saya kayak lebih mudah mereka mengaksesnya karena internet itu lebih luas lagi. Dan jika hal ini dibiarkan tahun-tahun kemudian, mungkin anak-anak generasi kemudian akan makin buruk lagi. Konten seksual makin mudah diakses dan kayak makin dinormalisasikan. Sebenarnya hal itu baik, internet itu baik, tetapi tentu harus ada pendidikan yang dini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sex education itu penting di sekolah-sekolah, mungkin tidak untuk anak-anak yang masih berumur 5 tahun, 6 tahun, mungkin jangan dulu, tapi mungkin anak SMP bisa diselipkan sedikit sex education di dalam pelajaran sekolah mereka, karena itu memang bukan hal yang buruk. Semua orang pasti bakal mengalami sex education, karena itu memang cara mereka untuk berkembang biak, cara kita untuk menambah populasi. Jadi itu bukan hal yang sepenuhnya buruk kalau memang sudah di umur yang cukup. Betul. Apalagi ini semua tergantung dari cara mengasuh orang tua terhadap anaknya. Apalagi kalau misalnya dibilang anak-anak itu sekarang sudah rentan dengan internet, pasti mereka bakalan gampang untuk mengakses ya konten-konten yang seperti itu. Jadi mungkin saya ingin bertanya lagi, bagaimana menurut Mahadewi sendiri cara terbaik untuk mendidik anak-anak tentang konten seksual di media sosial agar mereka lebih bijaksana dalam menggunakan internet? Cara terbaik untuk mendidik ya, berarti kembali lagi kepada orang tua dan walinya mereka. Mungkin bisa sesekali ditanya begitu, apa yang kamu buka, mungkin apa yang kamu akses, apa yang kamu nonton hari ini. Mungkin untuk awal-awal anak akan sulit jujur, mereka akan sulit terbuka karena merasa bahwa orang tua akan memarahi mereka. Tetapi jikalau anak tersebut pada akhirnya jujur, jangan dimarahi. Mereka jangan langsung diambil HP-nya, jangan langsung dihukum begitu, jangan. Karena dengan tindakan tersebut anak-anak akan lebih sulit Untuk terbuka ke depannya. Dia akan memendam bahwa hal ini salah, tetapi saya penasaran. Salah tapi saya penasaran. Mungkin kalau kamu sita HP-nya, mereka masih bisa akses di HP temannya. Dan itu siklus itu bakal terus terjadi. Jadi jangan dari sejak awal jangan memberitahu kalau hal itu adalah hal yang sangat-sangat buruk. Padahal memang tidak buruk, buruk, tetapi kalau diajarkan dengan baik itu baik. Baik untuk umurnya jika sudah cukup umur. Tetapi menurut saya untuk mendidik anak itu sebenarnya sulit juga karena mungkin apalagi jika orang tuanya dua-duanya bekerja, mereka sulit untuk menjaga anaknya dan hanya diserahkan kepada babysitter, kepada pengasuh. Mungkin anak itu akan merasa lebih dekat kepada pengasuhnya. Mungkin orang tua bisa bekerja sama dengan pengasuhnya untuk mengontrol apa saja yang bisa dibuka anaknya, atau bisa pengasuhnya yang bertanya kepada anaknya jika anaknya terlalu takut kepada orang tua mereka sendiri. Tetapi ya jika saya sebagai orang tua, cara saya mendidik anak saya adalah saya mungkin akan membatasi penggunaan ponsel, karena kembali lagi ponsel itu memang ada umurnya, ada waktunya. Mereka dikasih ponsel sepenuhnya, dan menurut saya waktu itu tidak saat mereka anak-anak. Mungkin saat memasuki SMP baru bisa dibebaskan penggunaan ponselnya, baru bisa saya hargai privasinya, saya bisa membiarkan dia membuka apapun, karena memang ada waktunya. Semua itu ada waktunya ya. Kayak jika saya terlalu membiarkan itu akan berakibat fatal juga. Tetapi jika saya terlalu mengekang juga akan kembali seperti bumerang begitu. Seperti yang
apalagi kalau anak-anak itu dilarang, tingkat ingin tahunya makin besar. Iya, jadi kalau dia terlalu dilarang, dia makin ingin mencari tahu. Jadi saya akan bersikap baik-baik saja. Saya akan menanyakan dengan baik-baik saja dan tidak berekspresi berlebihan. Jika anak tersebut jujur kepada saya akan mengedukasinya dengan perlahan-lahan. Mungkin seiring berjalannya waktu anak itu pasti akan mengerti. Betul. Mungkin dari tanggapan kamu tadi saya sudah menangkap bahwa kalau misalnya nanti ketika kamu menjadi seorang orang tua, kamu akan mengedukasinya dengan pelan-pelan, apalagi tahu kalau misalnya sekarang itu zaman yang benar-benar milenial banget, apalagi kayak Gen Z, Gen Alpha, apapun itu. Jadi kayak kita cuma bisa mengarahkan saja dan menyampaikan dengan baik-baik dengan mereka. Oke, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir buat saudari Rara. Jadi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya kepada saudari Rara. Terima kasih banyak dan mohon maaf ketika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi video wawancara singkat dari kelompok 14. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.